Wah, udah 100 nih. Kita mulai ya. Oke, silakan Mbak. Tes jelas ya suara saya? Iya, suaranya jelas. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung di acara webinar hari ini. Terima kasih yang telah bergabung melalui Zoom. Dan saya akan menyapa pula yang sedang melihat lewat live YouTube channel M-Connect 35. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semoga baik-baik ya. Teman-teman semuanya, meskipun di situasi saat ini kita harus tetap bisa beradaptasi, berkarya, dan tentunya bisa mengambil hal-hal positif dari pandemi COVID-19. Dan tentunya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang salah satunya yaitu mengikuti webinar pendidikan pada malam hari ini. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firda Faradila selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada kesempatan malam hari ini. Oke, teman-teman. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait dengan Indonesia Millennial Connect. Indonesia Millennial Connect merupakan sebuah organisasi sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia Millennial Connect berfokus pada 3 bidang utama, yaitu pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dan tak lupa pula, sebagai penasehat dari Indonesia Millennial Connect ialah Bapak Sandiaga Uno. Dan di Indonesia Millennial Connect sendiri, memiliki banyak acara-acara yang sangat luar biasa, yaitu ada sharing session by live on IG pada bulan Maret bersama pembicara hebat, yaitu diantaranya ada Chandra Putra Negara, Ismail Bahtiar, Sabian Wisnu Utama, dan lain-lain. Ada juga program ngabuburit dari rumah sebagai peneman produktif selama bulan Ramadan, yang diisi dengan pembicara yang luar biasa juga nih, yaitu ada Haikal Kamil, Kevin Liliana, Sonia Vergina, dan lain-lain. Ada juga nih program Aksi Milenial Lawan Corona bersama ACT, yang pastinya program ini bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap. Ada juga program kelas mentoring personal branding dan mentoring bisnis. Ada juga acara Festival Indonesia Bangkit, Ekotak, #sharing dari rumah, dan akan banyak program-program menarik lainnya. Nah teman-teman, ayo gabung di Indonesia Millennial Connect, tempatnya para orang yang berjiwa sosial, patriotisme, dan perwira. Tak hanya berjiwa sosial, di sini pastinya tak luput dari isu-isu milenial saat ini, yang tak hanya berdiskusi, namun bersama Indonesia Millennial Connect, kita selaraskan pikiran tak hanya dengan materi, namun juga sebagai bukti. Baik teman-teman semuanya, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada media partner yang telah bekerja sama dengan M-Connect 35, yaitu Radio GM1, Event Mahasiswa, Lomba Mahasiswa, Info Lomba Event, Info Webinar, Event Bandung, Event Jakarta, Event Surabaya, Event Malang, Kompetisi Mahasiswa, Media Event, Event Terkini, Infopedia, dan webinar nasional. Nah, baik teman-teman semuanya, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk operator mungkin bisa disiapkan. Oke. Dan buat teman-teman semuanya yang melalui Zoom bisa on kamera,
karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang mana dengan rasa nasionalisme yang tinggi dan berharap semoga Indonesia bisa segera pulih kembali. Dengan begitu, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia bersatu, hiduplah tanah, hiduplah negeri, bersatu rajaku. Badan Raya, Indonesia Raya, merdeka. Indonesia Raya. Yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Baik teman-teman semua, saya akan membacakan tata tertib session talk pada malam hari ini dari M-Connect 35, yang mana tata tertib ini wajib kita lakukan. Oke, yang pertama, peserta dilarang membagikan info Zoom kepada orang lain yang bukan peserta. Jika ketahuan, maka akan di-kick dari grup, karena akan dilakukan presensi peserta. Kedua, setelah penyampaian materi, peserta diperkenankan menyalakan mikrofon. Oh ya Mbak, kemut kayaknya itu, Mbak moderator. Kayaknya kemut. Nah, oke. Oke, maaf. Baik teman-teman semua, saya akan membacakan tata tertib session talk pada malam hari ini dari M-Connect 35, yang mana tata tertib ini wajib kita lakukan. Yang pertama, peserta dilarang membagikan info Zoom kepada orang lain yang bukan peserta. Jika ketahuan, maka akan di-kick dari grup, karena akan dilakukan presensi peserta. Kedua, selama penyampaian materi, peserta tidak diperkenankan menyalakan mikrofon. Ketiga, peserta wajib menyalakan mikrofon dan on kamera saat bertanya atau menanggapi, namun izin terlebih dahulu ke moderator. Keempat, peserta wajib mematikan mikrofon dan hanya menyalakan kamera saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kelima, peserta dengan pertanyaan terpilih diperbolehkan mengirimkan pertanyaan melalui room chat Zoom jika ada kendala. Keenam, peserta jangan lupa melakukan screenshot wajah dan materi pada saat mengikuti sesi. Ketujuh, peserta membuat instastory dengan batas maksimal esok pagi setelah acara selesai, dan jangan lupa tag akun Instagram mconnectid dan @mconnect35. 8. Peserta wajib mengikuti acara selama 3 hari. Apabila tidak mengikuti salah satu acara, maka dianggap tidak hadir dan tidak mendapatkan e-sertifikat.
Oke, nah pastinya teman-teman sudah tidak sabar untuk memulai acara Sharing Talk pada malam hari ini. Baik, langsung saja. Sebelum itu saya akan menyambut moderator kita yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang mahasiswi jurusan Teknik Lingkungan di salah satu universitas di Indonesia. Dan pastinya moderator kita kali ini memiliki segudang prestasi dan pencapaian. Oke, baik. Moderator kita kali ini ialah Kak Devira Rara Andani. Halo Kak Devira, apakah sudah bergabung? Halo. Oke, ternyata Kak Devira sudah bergabung. Apa kabar Kak Devira? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah baik. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja saya persilakan kepada moderator kita. Silakan Kak Devira. Oke. Baik, terima kasih Kak Firda selaku MC kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Milenial. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Devira Rarandani selaku moderator webinar pada malam hari ini. Oh iya nih, teman-teman semua ini asalnya dari mana aja nih? Mungkin bisa dijawab di room chat dan di live chat YouTube. Oh, dari Aceh, Padang, Bogor, wah keren. Dari Tangerang juga, oh dari Lombok, Bekasi, Jakarta, wah rame banget nih. Oh, halo, wah rame banget ya. Jawa Timur, ya. Oke, seperti yang teman-teman tahu, kita akan membahas tentang Speak Up for Better World. Dan kita sudah kedatangan dua pemateri yang keren hari ini. Ada Kak Syarial Sadik dan Kak Ferdi Suryawijaya. Halo Kak, apakah sudah tersambung? Ya, alhamdulillah sudah tersambung. Oke, alhamdulillah. Langsung saja kita sambut pemateri kita yang pertama ya. Operator tolong ini. Oke, pemateri kita yang pertama ini Kak Syarial Sadik. Oke, jadi Kak Syarial Sadik ini punya segudang prestasi. Beliau pernah mendapat beasiswa PPA dari Kemendristek-Dikti, beasiswa unggulan dari Kemendikbud, beasiswa Digital Talent Scholarship dari Kemkominfo, dan beasiswa Repesia Erasmus. Dan beliau insya Allah tanggal 19 nanti akan sah bergelar doktor. Nah, selain menempuh pendidikan nih, beliau juga aktif dalam organisasi, diantaranya ada KAUMI, Kagama, IKUII, IKUNY, Hidup Kalsel, dan lain sebagainya. Oke, sepertinya langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi, karena teman-teman ini udah nggak sabar dengan materi pada malam hari ini. Untuk Kak Syarial, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak moderator. Untuk operator. Ya, untuk waktunya kira-kira berapa menit untuk presentasi? Yang PPT satunya dulu, Mbak. Oh ya, untuk nanti presentasi berapa lama ya kira-kira estimasi waktunya?
Halo, Mbak Moderator. Ya, halo. Iya, halo. Ya, untuk waktu Untuk presentasinya berapa lama ya nanti kira-kira? 20 menit. Oke, 20 menit ya. Ya. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat untuk kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Indonesia Millennial Connect atau IMC yang telah memberikan kesempatan pada saya dan nanti pada Abang Ferdi untuk menyampaikan materi terkait dengan Speak Up for Better World. Nah, jadi di sini adalah materi pertama saya, yaitu terkait dengan Speak Up for Better World, dan saya kaitkan dan strategies to penetrate the Dream Campus. Nah, ini merupakan sekilas perkenalan dari saya. Ini merupakan kontak person saya, silahkan bagi saudara-saudari yang kira ingin mencatat, nanti bisa komunikasi. Saya biasanya nge-share terkait dengan info beasiswa, motivasi, dan sebagainya. Kemudian itu ada beberapa prestasi yang alhamdulillah diraih, seperti itu. Ya, next. Nah, kemudian ini riwayat pendidikan saya. Jadi saya menempuh S1 di UMY Yogyakarta. Kemudian program profesi di UNY Yogyakarta, program strata 2 di UGM dan UI Yogyakarta, dan alhamdulillah untuk program S3 tanggal 31 Oktober 2020 kemarin itu sudah melakukan ujian tertutup, dan alhamdulillah tanggal 8 Desember kemarin sudah yudisium, jadi alhamdulillah sudah sah untuk kelulusannya, tanggal kelulusan 8 Desember, dan insya Allah wisuda nanti 19 Desember. Jadi alhamdulillah kurang lebih saya menempuh studi kurang lebih 3 tahun, dan alhamdulillah menyelesaikan program doktor di usia 27 tahun. Kemudian pada saat S1 saya meraih beasiswa PPA, BJP dan sebagainya, S2 beasiswa unggulan, dan S3 PPC Erasmus Plus dan Digital Talent Scholarship di bidang Big Data. Ya, next. Kemudian ini beberapa pengalaman organisasi dan pekerjaan saya, yaitu di AMKS Pelayanan Hidayatullah Yogyakarta, PMKS Yogyakarta, dan sebagainya. Pekerjaan saya saat ini adalah akademisi, dosen di beberapa kampus, yaitu di Universitas Terbuka, Universitas Islam Kalimantan, Unukase, dan lain-lain. Kemudian saya juga dipercaya alhamdulillah menjadi reviewer jurnal akademik di beberapa jurnal seperti Juliet UGM, JRC UMY, Biste UAD, Juliet UAD, kemudian Prospek Undiksa, dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana strategi kita untuk menembus PTN maupun PTS impian kita khususnya? Jadi memang salah satu cara untuk meningkatkan kapabilitas diri itu dengan menempuh pendidikan. Nah, tapi sebelum menempuh pendidikan, kita harus menguatkan adab yang pertama atau akhlak. Nah, kalau itu sudah bagus, fondasinya sudah oke, baru kita masuk pada fase kedua. Fase kedua ini adalah ilmu. Kita menimba ilmu. Nah, di sini tahapannya. Kemudian setelah ilmu itu kita peroleh, maka nanti kita akan melakukan tahap yang ketiga, yaitu amal. Jadi urutannya adalah hierarkinya adab, ilmu, baru amal. Nah, ini adalah metode atau cara menembus PTN maupun PTS impian. Yang pertama, kita set dulu nih PTS impian kita, misalkan UGM, UI, ITB, UNY, dan sebagainya, kita set dulu. Kemudian atau PTS, misalkan PTS seperti UI, UMY, Telkom University, BINUS, dan sebagainya. Nah, kita set dulu kampus impian kita mau di mana, nanti khususnya bagi adik-adik SMA ya kelas 3, dan bagi adik-adik S1 yang S1 mau ke S2, ataupun adik-adik yang S2 mau ke S3. Kemudian yang kedua adalah kita upayakan penuhi semua persyaratan yang ada dengan sebaik-baiknya.
Yang ketiga, kita apply atau submit berkas. Jika berhasil ya alhamdulillah, jika gagal kita coba lagi sampai dengan berhasil, seperti itu. Jadi kita habiskan jatah gagal kita. Nah, saya mengutip dari quotes dari Bapak Dahlan Iskan seperti itu. Kita habiskan jatah gagal kita selama masih muda. Kemudian jangan pernah menyerah ya saat gagal, coba terus dan tetap optimis, tetap semangat, selalu berpikir positif dan petik setiap hikmah dari setiap kejadian yang ada. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak ya kita coba lagi. Kemudian tips dan trik berikutnya adalah upayakan prestasi akademik ya bagus, upayakan kumlot. Untuk S1 itu 3,51 ke atas itu kumlot, kemudian untuk strata 2 dan 3 3,76 minimal itu kumlot dan seterusnya. Yang kedua, prestasi non akademik juga bagus ya, upayakan misalkan menang lomba tingkat regional, nasional, internasional dan sebagainya. Upayakan nilai bagus tadi, kemudian bahasa Inggris diperkuat khususnya TOEFL. TOEFL ini merupakan suatu tes kemampuan bahasa Inggris tapi basisnya adalah United States atau US. Kalau IELTS ini adalah basisnya bahasa Inggris UK, United Kingdom. Jadi yang pertama American English, yang kedua British English dengan telaten. Yang ketiga berusaha penuh, lakukan yang terbaik. Kemudian syarat itu harus dipenuhi semua ya nanti sebelum meng-apply beasiswa. Kemudian kita cek lagi sebelum apply dan saat wawancara, yaitu saudara-saudari nanti mengalir saja. Jawablah pertanyaan dengan apa adanya, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urangkan. Ya apa adanya saja. Oke. Nah, ini merupakan tips dan trik bagaimana menjadi pelajar atau mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan kontributif sepanjang hayat. Nah, yang pertama kita fase adab ya tadi adab, tapi kita runtut lagi ke belakang, kita flashback. Jadi adab itu hubungannya dengan iman, kepercayaan, iman, keyakinan. Nah, kita harus yakin dulu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Baru kita masuk ke tahap yang pertama adab. Nah, makanya di Jepang itu anak SD seperti itu sampai dengan usia 10 tahun itu dipupuk adabnya dulu atau akhlaknya terhadap guru, terhadap orang tua dan sebagainya. Baru nanti setelah kelas 3 itu belajar mata pelajaran yang umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Jepang dan sebagainya nanti. Jadi yang pertama kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 7 usia 7 sampai 10 tahun itu yang dipupuk, yang benar-benar dipupuk adalah adabnya. Kemudian turun ke ilmu, baru usia 10 tahun di Jepang itu baru ilmu. Belajar ilmu dasar dan sebagainya, baru diamalkan. Nah, kita amalkan kalau sudah berilmu agar ilmu tersebut yang telah kita amalkan mendapat pahala darinya, dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita juga bisa prestatif, terus berprestasi dengan ilmu dan amal itu, dan insya Allah kontributif seperti itu sepanjang hayat. Nah, jadi itu adalah skema bagaimana tips dan trik untuk menjadi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi dan kontributif. Oke. Kemudian penutup untuk slide pertama atau PPT pertama itu adalah the only way to the great work is to love what you do. Jadi lakukan apa yang kamu cintai itu dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi kita cintai, misalkan sekarang pekerjaannya mahasiswa, ya kita geluti betul-betul belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian profesi kita guru atau dosen yang kita jalani dengan sebaik mungkin. Kita cintai pekerjaan kita. Sekarang insya Allah hasilnya nanti akan menggiring. Kalau kita bekerja keras, insya Allah nanti hasilnya akan sesuai gitu. Ya. Nah, ini penutup lagi. Jadi ilmu itu sebetulnya lebih baik daripada harta. Nah, ilmu itu akan senantiasa menjagamu. Sementara harta, kamulah yang biasanya akan senantiasa menjaganya. Ilmu itu merupakan hakim yang memutuskan berbagai perkara, sedangkan harta itu adalah yang dihakimi. Jadi telah tiada para pemilik harta dan tersisalah para pemilik ilmu. Jadi walaupun diri-diri mereka telah tiada, namun pribadi mereka itu akan selalu bersemayam di hati-hati manusia. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya, ke PPT berikutnya. PPT 2 ya.
PPT yang kedua. Oke. Nah, ini bagaimana presentasi dan komunikasi. Nah, skills hubungannya dengan keahlian, kemampuan presentasi dan komunikasi yang baik. Oke. Nah, kebetulan tahun 2019 yang lalu saya dapat scholarship for traineeship di UI dan UGM terkait dengan pelatihan bagaimana menjadi seorang akademisi, seorang researcher, peneliti yang baik dan kontributif seperti itu. Ya, next. Nah, jadi pada slide ini saya akan menjelaskan ya secara ringkas saja, yaitu terkait dengan presentasi dan komunikasi yang baik. Bagaimana skill-nya atau keahliannya, kemampuan dari presentasi dan komunikasi yang baik. Oke. Next. Nah, jadi kan pada tahapan interaksi itu biasanya pada manusia itu pada human relation, hubungan antar manusia itu adalah listening, saling mendengarkan, kemudian speaking dan sebagainya. Jadi itu adalah komunikasi yang lazim kita lakukan. Nah, jadi bagaimana cara berkomunikasi yang baik? Ya, secara ringkas ya. Secara ringkas, jadi cara berkomunikasi yang baik itu adalah berkomunikasi yang efektif. Nah, berkomunikasi yang efektif dan berkomunikasi secara efisien. Secara efektif yaitu apabila kita memberikan suatu informasi terhadap teman kita, misalkan kita harus benar-benar memberikan informasi tersebut dengan jelas seperti itu. Dengan jelas agar teman kita juga memahami apa yang kita ingin sampaikan informasinya. Nah, itu secara ringkas. Ya, lanjut. Nah, contohnya adalah Steve Jobs. Nah, almarhum Steve Jobs merupakan speaker atau pembicara yang sangat baik. Coba nanti silahkan nonton di TEDx ya, bagaimana beliau teknik komunikasinya, teknik presentasinya sangat baik. Nah, jadi ada teknik komunikasi yang seperti pemanasan, seperti itu ya, pemanasan, kemudian teknik komunikasi. Ya, kalau misalkan dengan banyak orang, misalkan anggaplah 5 orang, kita komunikasi dengan 5 orang. Jangan sampai, anggaplah 5 orang itu A sampai E ya. Nah, jangan sampai kita itu berkomunikasi hanya dengan B saja misalkan. Nah, kita juga harus berkomunikasi dengan C, D, dan E. Nah, jadi itulah teknik berkomunikasi yang baik. Jadi semuanya itu kita libatkan. Nanti kita saling tanya jawab ke B, kemudian saling tanya jawab ke C, saling tanya jawab ke D, dan saling tanya jawab ke E. Semuanya kita libatkan. Nah, itu merupakan contoh cara komunikasi yang baik. Jadi jangan sampai kita misalkan berlima, kita komunikasi dengan B saja, atau komunikasi dengan C saja. Nah, semua kita libatkan di sini. Kita engage. Ya, lanjut. Nah, Barack Obama merupakan speaker yang baik. Jadi beliau menjelaskan suatu permasalahan, misalkan, atau suatu persoalan itu dengan lugas, dengan singkat, padat, dan jelas, dan mudah dipahami seperti itu. Nah, itu adalah salah satu teknik komunikasi yang baik. Beliau juga presentasinya juga baik seperti itu. Dipaparkan ya seperti ini. Ringkas, seperti itu sudah bisa menggambarkan seorang sosok presiden, seperti itu, dan seterusnya. Ya, lanjut. Nah, ini juga Mr. Connor ini merupakan salah satu speaker dan presenter yang baik. Coba nanti silahkan bisa dicek ya di TEDx seperti itu, bagaimana teknik komunikasinya, bagaimana teknik presentasinya. Ya sama seperti almarhum Steve Jobs, kemudian Barack Obama, Connor Neil ini juga merupakan salah seorang presenter yang sangat baik. Oke, next. Nah,
Kalau tokoh wanitanya itu adalah Angela Lee Duckworth. Nah, ini merupakan salah satu tokoh wanita yang sangat bagus teknik presentasinya dan teknik berbicaranya, speak up-nya. Jadi di kaliber internasional, kaliber dunia, tokoh-tokoh inilah yang kiranya bisa menjadi contoh ya, menjadi contoh bagaimana menjadi speaker yang baik, jadi presenter yang baik. Ya. Nah, jadi basicnya untuk proses ya, proses komunikasi itu yang pertama pasti ada sender. Sender itu pengirim, kita misalkan kita. Lagi melalui encoder, melalui channel ada barrier atau pembatas, kemudian dikode baru ke sender lagi. Inilah teknik komunikasi. Jadi bagaimana pesan itu disampaikan dari sender ke receiver atau penerima atau recipients, kemudian dari recipients ini memberikan feedback, memberikan umpan balik seperti itu, sehingga terjadilah suatu proses komunikasi di sana. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk berkomunikasi khususnya terkait dengan riset ya, bagaimana kita mengkomunikasikan suatu penelitian itu secara efektif, yaitu kita misalkan dalam sebuah artikel jurnal ya, biasanya artikel jurnal itu ada yang dinamakan IMRAT. Misalkan kita menulis suatu manuskrip, kita berpedoman pada IMRAT. IMRAT itu adalah I-nya itu introduction, M-nya itu method atau methodology, R-nya itu result, hasil, A-nya itu end, D-nya itu discussion atau pembahasan, plus C itu conclusion. Nah, jadi IMRAT itu adalah salah satu effective research communication yang biasanya dipakai seperti itu. Metodenya IMRAT. Jadi itu bagaimana mengkomunikasikan hasil temuan kita, hasil artikel jurnal kita supaya mudah dipahami, sistematis. Jadi kita komunikasikan mulai dari introduction, ya sebelumnya ada abstrak ya, abstrak dulu, terus masuk IMRAT tadi, introduction, methodology atau method, result, and discussion. Tapi di beberapa jurnal ada gaya selingkung atau format sebelum masuk ke methodology, introduction, ada namanya literatur review atau telaah pustaka. Nah, jadi ada juga beberapa artikel jurnal itu yang mempunyai format introduction, literatur review, methodology, result and discussion, baru conclusion, setelah itu reference atau daftar isi atau referensi. Nah, itu mungkin pemantik ya dari PowerPoint yang saya bawakan. Jadi yang pertama tadi adalah untuk PPT pertama saya menjelaskan terkait dengan bagaimana untuk menembus kampus impian, baik itu PTN maupun PTS ya. Kemudian yang kedua tadi slide atau PPT kedua saya menjelaskan terkait dengan teknik presentasi dan komunikasi. Bagaimana teknik presentasi dan komunikasi dari beberapa tokoh tadi ya, 4 tokoh, dan saya kaitkan juga dengan teori komunikasi. Dengan teori komunikasi saya kaitkan, kemudian saya kaitkan juga dengan research, penelitian. Bagaimana menggambarkan atau mengkomunikasikan hasil penelitian ini agar orang awam itu mengerti apa yang kita lakukan, penelitian itu. Nah, jadi secara sederhana tadi metodenya adalah yang paling umum adalah IMRAT. Introduction, methodology or method, result and discussion, terus conclusion nanti. Nah, itu adalah 3 hal yang kiranya penting dalam materi presentation, dalam materi communication, dan insya Allah nanti itu akan sangat berguna bagi mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti webinar pada kali ini. Ya, mungkin itu terkait pemaparan materi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian saya kembalikan kepada Mbak Moderator.
Nah, nah itu dia materi dari Kak Syarial. Sebelum melanjutkan, saya ingatkan kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di room chat Zoom. Dan untuk teman-teman yang di YouTube bisa bertanya lewat live chat di YouTube. Oke, langsung saja kita sambut. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya, Kak Ferdi Suryawijaya. Karena Kak Ferdi ini juga nggak kalah hebat ya. Beliau juga lulusan sarjana akuntansi di FIB Universitas Lampung Mangkurat, dan beliau saat ini menjabat sebagai Putra Pendidikan Indonesia Kalimantan Selatan tahun 2020. Untuk Kak Ferdi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, moderator? Ya, siap, bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada malam ini di acara yang hebat ini ya. Salam kenal buat teman-teman, buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan semua di seluruh wilayah Indonesia ataupun yang mungkin sedang menyaksikan acara ini dari luar negeri yang mungkin ya. Nah, perkenalkan, saya Ferdi Suryawijaya, saya Putra Pendidikan Kalimantan Selatan tahun 2020. Nah, jadi mungkin saya akan sedikit saja menambahkan tentang materi yang kita bahas malam ini ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Kak Syarial tadi juga kan, banyak sekali materi yang bermanfaat bagi kita itu masalah komunikasi. Kalau untuk saya mungkin saya akan cuma berbagi pengalaman ya masalah speak ini ya, speak untuk jadi mendapatkan hal-hal yang berguna gitu ya, atau bermanfaat untuk dunia kita lebih baik ya. Seperti tema kita malam ini seperti itu. Nah, jadi pentingnya komunikasi itu ya tidak luput dari literasi ya. Jadi seorang pembicara yang baik itu diawali pasti dengan dari membaca ya, dari seorang pembaca yang rajin, kemudian pendengar yang fokus, dan seorang yang istiqomah terhadap apa yang dia jalanin gitu kan. Akhirnya ya ketika dia mau jadi speaker itu, apabila dia literasinya banyak gitu kan, membacanya banyak, kemudian dia seorang listener ya, pendengar yang baik gitu ya, dan juga dia memiliki banyak sekali pengalaman, itu banyak sekali hal-hal yang bisa dibagikan ke khalayak ramai gitu ya. Nah, apabila banyak sekali yang bisa dibagikan kepada orang gitu kan, apabila itu ya akan bermanfaat bagi dia untuk mendapatkan relasi yang banyak seperti itu. Dan apabila mendapatkan relasi yang banyak itu, ya pastinya akan menguntungkan bukan hanya buat kita, tapi buat keluarga kita juga seperti itu ya. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang pembicara yang baik itu alangkah terlebih dahulu menjadi seorang pembaca yang rajin ya, pembaca yang rajin. Sering-seringlah teman-teman itu baca-baca berita di koran misalnya atau di majalah-majalah yang bermanfaat seperti itu. Nah, jadi ketika kita sering membaca ya, itu kosakata itu akan banyak kita temui ya, kita dapatkan ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa yang lain juga itu kan akan mohon maaf Kak Ferdi, suaranya agak putus-putus, mungkin bisa ini bisa dengar suara Kak saya enggak? Bisa, tapi agak putus-putus gitu. Jaringan mungkin ya. Oh iya. Ya teman-teman ya. Dia sudah saya dekatkan mikrofonnya. Jadi ya saya ulangin lagi ya, seorang pembicara yang baik ya, seorang pembicara yang baik itu berawal dari ya seorang pembaca yang rajin ya. Bagaimana dia bisa mengungkapkan apa ya, kata-kata yang ingin dia ungkapkan apabila dia tidak sering membaca ya. Bagaimana itu? Dan juga ya pasti dia seorang pendengar yang fokus ya. Contoh, kalau kita tidak fokus dengan apa yang dikatakan sama orang lain ya, seperti itu misalnya
kepercayaan kita gitu kan. Dan juga kalau misalnya dia pengen nih ya jadi public figure seperti itu, nah pastinya dia harus memiliki pengalaman ya. Jadi pengalaman itulah yang bisa dia gunakan untuk menceritakan ya kepada orang-orang, nah tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu ya. Nah itu speaker yang bagus gitu ya menurut saya. Nah saya akan berbagi pengalaman masalah ya speak ini ya. Saya nggak bisa menjadi seorang duta seperti ini ya apabila tidak memiliki apa ya keinginan kuat untuk berbicara ya terhadap orang lain seperti itu. Jadi kita harus memupuk rasa percaya diri kita ya terhadap orang lain ya. Bagaimanapun kita ini makhluk sosial seperti itu. Jadi kita mau nggak mau harus berinteraksi sama orang seperti itu. Ya, bagaimana kita mau mendapatkan relasi yang banyak kalau kita malu-malu gitu, malu-malu bertanya, ya malu bertanya kan sejalan. Nah, sebagai contoh ya, gak usah yang terlalu jauh. Kita di dalam kelas aja, ya kita harus memberanikan diri speak gitu kan. Kalau misalnya jangan diam aja kalau di kelas itu ya. Jadi kalau diam aja nanti kan nilai partisipasi kita ya seharusnya kita dapat A bisa dapat B aja gitu kan. Kita sudah rajin gitu, rajin tugas kita banyak sudah ngumpul bagus, tapi kan karena kita kurang speak, kita kurang bertanya, kurang apa itu kan ya nilainya seharusnya bisa sempurna ya mungkin kurang, yang seharusnya dapat A jadi B plus kayak gitu. Nah jadi kita harus memberanikan diri ya untuk percaya diri gitu kan. Kalau saya jujur aja orangnya agak ekstrovert ya, dan ekstrovert ya suka gitu kan cari teman, cari relasi gitu kan, gitu sama orang tua itu, orang-orang tua misalnya yang saya tukang atau tukang beca atau pedagang, saya pun sering ngobrol kayak gitu ya, saya nggak malu-malu kayak gitu kan. Karena kenapa? Disitulah nanti kita akan mendapatkan relasi, di situ pun kita akan tahu mengenai apa namanya permasalahan di sekitar kita. Nah di permasalahan sekitar kita itu nanti kita bisa ungkapkan ke forum-forum yang mungkin kita apa ya bisa berkontribusi. Sebagai contoh ya, saya bukan untuk menyombongkan diri ya gitu. Misalnya dulu pernah saya ikut lomba karya tulis mahasiswa gitu ya, alhamdulillah gitu menang. Gitu itu kan wajib gitu ya kita harus mengenai permasalahan ya. Nah untuk permasalahan itu nggak hanya kita lihat di internet saja baca-baca, kita harus langsung terjun ke masyarakat, apa sih sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu. Nah itu apalagi ini sekarang kan zaman pilkada nih ya kan sekarang ini. Nah kalau misalnya teman-teman yang nanti ya pengen pengen jadi wakil rakyat nih, salah kalau misalnya baru 1 tahun ya baru mencalonkan diri, baru terjun ke masyarakat, baru speak kayak gitu, salah. Kalau mau mencuri hatinya masyarakat itu lihat dulu nih, oh ini kira-kira 4 tahun lagi pilkada gitu ya, misalnya teman-teman ya atau bapak ibu sekalian di sini pengen nih jadi wakil rakyat, ya udah mulai sekarang aja turun ke masyarakat, berbicara, speak ya, namanya juga speak for better world ya kan, untuk dunia lebih baik seperti itu. Dunia apa? Dunia kita dan dunia masyarakat seperti itu. Contoh saya bicara ya, saya kan instruktur khusus komputer gratis gitu ya di Kabupaten Banjar, di perpustakaan ya, di perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Banjar. Jadi saya iseng nih, pernah saya cerita sedikit ya, iseng nanya sama murid saya seperti itu tentang permasalahan mereka. Biasanya teman-teman itu atau murid saya itu kan dia kan berasal dari keluarga yang kurang mampu, biasanya nanya gitu kan. Saya iseng aja nanya kan, ini kira-kira habis sekolah pondok pesantren kan, yang murid saya itu kan banyak kan pesantren ya, wanitanya gitu ya. Nanya kira-kira kalau misalnya pondok pesantren ngapain dek gitu kan, kata saya kan mau nikah, kalau mau jadi nikah sebenarnya soalnya nggak ada uang gitu kan buat lanjut seperti itu kan. Nah jadi kan kita sudah tahu speak ya kan, speak kepada orang lain kayak gitu ya, jadi itu jadi kita di situ berpikir, nah kita mengasah. Nah jadi baca dulu apa kira-kira yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Oh ternyata cara untuk mengurangi angka pernikahan dini seperti ini, baru kita coba bagaimana kita mengimplementasikan ilmu kita agar mereka itu akhirnya bisa mendapatkan
skill, misalnya seperti itu ya. Jadi kita bicarakan, oh ini misalnya gini, oh kakak punya ide nih supaya apa ya, nanti dulu ditunda dulu nikahnya, gimana kak, aku kan gak punya uang, misalnya ada beasiswa ada gitu kan, beasiswa gimana gitu kan, ya ini aja kakak ajarin ini gitu kan, nah kami ikut aja dengan kakak gratis gitu kan, gitu kan. Jadi kita tuh speak ya, harus tahu gitu kan permasalahan orang lain ya. Jadi orang yang cerdas ya, orang yang cerdas itu saya pernah dengar suara kayak apa ya, quotes ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang peduli dengan permasalahan orang lain. Ya. Jadi harus berani speak dulu sama orang lain. Maaf Kak Ferdi, mungkin mic-nya bisa agak dijauhin sedikit mungkin dari mungkin terlalu kedekatan kali ya, jadi suaranya agak gimana gitu deh. Teman-teman sendiri juga banyak yang bilang begitu gitu. Kak. Ya. Kenapa agak suaranya agak gimana? Agak mengganggu ya, agak dengung gitu ya. Kalau gini gimana? Kurang gimana Kak, coba? Ini Kak jelas ini. Saya ini jauhin nih. Jelas Oke, bisa. Iya. Oke, jelas ya. Oke. Jadi ya sekali lagi, seorang yang cerdas itu adalah orang yang peduli dengan permasalahan orang lain. Nah, bagaimana kita mau peduli sama permasalahan orang lain kalau kita nggak berani speak? Ya, nggak berani speak. Jadi harus berani speak dulu, harus bicara dulu sama orang, harus tahu dulu. Kalau bahasa itu harus kepo dulu. Tapi maaf ya, kalau saya jujur ya dari dalam hati, saya paling anti dengan kata-kata kepo. Jujur ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bicara kepo gitu, kamu nih kepo Fer gitu ya, saya marah gitu. Kamu nih kayak nggak diajarin bahasa Indonesia yang baik dan benar aja kayak gitu ya. Bahasa apa itu gitu kan? Saya nggak suka kalau misalnya kata-kata kepo. Nah, jangan ya, teman-teman ya kalau bisa jangan gunakan kata-kata yang seperti itu, jangan sok gaul. Gunakan kata-kata yang beradab ya. Dan komunikasi ya gitu ya. Misalnya boleh nggak saya bertanya kayak gitu tentang ini, itu kan lebih bermakna kepada orang yang gitu daripada boleh nggak aku kepo, boleh nggak ini gitu kan. Atau misalnya kita membahas sama itu, kita ditanya sama orang nih, ini gitu. Jangan dijawab kamu tuh kepo lah, inilah yang terjadi sama ini di apa ya, di era sekarang gitu ya, kayak adab itu kurang. Bener kata saya Bang Iya tadi ya, itu perlu adab juga ya. Kalau saya jujur benar paling anti menggunakan kata-kata kepo. Walaupun saya ditanya masalah privasi, pasti saya jawabnya seperti ini. Oh, mohon maaf ya, saya nggak bisa itu memberitahu ini terlalu privasi. Kata-kata mohon maaf ya. Nah, seperti itu kan itu lebih dihargai sama orang. Nah, bagaimana ya kita bisa dihargai kalau kita nggak menghargai gitu kan. Jadi kan saya itu kalau misalnya ditanya jadi udah tahu belum ini saya jawab kamu kepo, itu kan kasar kalau saya ya. Tapi kalau misalnya kalian itu silakan masing-masing individu. Tapi kalau saya memang paling nanti ya kalau menerima apa namanya jawaban seperti itu kan saya nggak suka gitu kan. Kalau saya bertanya pada orang-orang jawab seperti itu, ya sudah saya tinggalin aja gitu kan, nggak saya pedulikan lagi kalau teorinya seperti itu, kecuali dia misalnya baik, maaf ya kak ya nggak bisa gitu ya, saya beritahu ini terlalu jauh ini. Nah itu kan bisa saya hormati seperti itu kan, daripada itu. Nah itu pentingnya speak. Makanya kata saya tadi bilang kata sama Bang Gia tadi, ya harus perlu adab. Jadi seorang pembicara yang baik itu adalah seorang yang seorang pembicara yang baik itu adalah seorang yang rajin membaca, kemudian yang pendengarnya fokus kayak gitu. Ini suara saya kedengaran nggak, moderator? Kedengaran Kak, tapi masih putus-putus juga gitu Kak di saya. Nggak bisa lagi, ini sudah pas nih di ayo gimana nih? Mungkin jangan terlalu dekat banget Kak, headsetnya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh gitu loh Kak.
kalau saya gini kan dengar nggak teman-teman ke tempat kemana gitu biasanya bagus saja juga. Nggak apa, headsetnya jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga. Ya pakai headset. Oke. Bisa dengar ya teman-teman? Oke, bisa. Suaranya kecilkan lagi. Yang lain bisa dengar nggak suara saya? Bisa dengar. Suaranya bisa. Ya, bisa dengar. Iya, bisa. Bisa. Oke. Bisa Kak, iya, sudah. Mantap. Kita ulang ya. Kita ulang. Ya, oke. Seorang yang cerdas, ya, seseorang yang cerdas adalah seseorang yang peduli terhadap permasalahan orang lain. Catat satu. Kemudian ya, menjadi seorang speaker yang baik itu ya, dia terlebih dulu harus menjadi seorang pembaca yang rajin. Kemudian seorang pendengar yang fokus dan seseorang yang istiqomah dengan apa yang dia ingin lakukan. Nah, itu tiga itu intinya. Jadi nanti ketika dia ingin berbicara ke orang lain, ya kan dia sudah tahu nih. Contoh, seorang misalnya ya seorang public figure, misalnya seorang yang gimana ya? Contohnya ini nih pelatih saham. Ya pelatih saham, misalkan saham atau yang pelatih pokoknya tutor bahasa Inggris, tutor saham atau tutor komputer gitu. Bagaimana dia bisa speak sama orang ya kalau dia tidak melakukan itu berulang-ulang kali. Kalau dia cuma lakukan sekali aja, besoknya dia lupa. Gimana caranya gitu ya gitu. Lupa. Nah, jadi saya ini kan sebagai instruktur pelatih khusus komputer khusus komputer juga pelatihan bahasa Inggris dasar gratis juga ya. Saya suka ya kan, saya ngisi waktu ini sebenarnya saya ini lagi ngisi waktu 1 tahun ini fokus ke pengabdian masyarakat, tahun depan sekolah baru mencari kerjaan gitu. Jadi kan saya ini bagaimana mau ini putus lagi. Jadi bagaimana kita bisa speak sama orang ya, bagaimana kita bisa speak sama orang kalau kita tuh nggak istiqomah melakukan apa yang kita lakukan itu ya kan, bagaimana kita mau ceritakan ke orang seperti itu. Masih putus-putus nggak teman-teman? Lumayan Kak, masih agak putus-putus juga. Oke, sebentar. Bang Iyal. Bang Serial, mana Bang Serial? Ya, Bang Ferdi, bagaimana? Oke. Jadi gini sebentar ya, mungkin masalah di siap. Jadi mungkin Bang Serial dulu cerita ya. Oke. Ya, Bang Serial cerita dulu pengalaman dia. Nanti saya akan cek dulu sebentar ya teman-teman ya, nanti kita cerita dulu ya. Ini ke Bang Serial dulu ya. Oke. Mohon izin ya. Iya Kak. Ya sebentar ya. Oke, terima kasih ya Bang Ferdi. Selama Bang Ferdi mencari lokasi yang tepat dan jadikannya bagus ya supaya clear gitu apa yang beliau sampaikan. Jadi alhamdulillah pengalaman saya menjadi speaker ya maupun presenter itu sudah cukup lama ya, alhamdulillah. Dari dulu waktu studi Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu juga pernah menjadi speaker atau presenter. Kemudian waktu menjalani pendidikan profesi, khususnya profesi insinyur di Universitas Negeri Yogyakarta juga alhamdulillah. Dan pada saat Strata 2 kemarin di UGM dan UII juga alhamdulillah banyak memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan yang terakhir kemarin saat Strata 3, nah itu yang alhamdulillah banyak sekali untuk memberikan pelatihan beasiswa penulisan dan sebagainya. Jadi memang teknik komunikasi itu penting ya, khususnya dalam membangun relasi, membangun track and record seperti itu. Jadi bagaimana kita selaku manusia ya, human itu bisa berinteraksi dengan manusia lainnya dengan baik,
atau hablum minan nas ya, kita jaga hubungan baik, komunikasi yang baik, dan kita juga harus siap ya menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi selain pembicara yang baik, kita juga harus jadi pendengar yang baik ya. Mungkin ini ada pertanyaan ya dari Mas Azwar. Mungkin saya kembalikan ke moderator dulu ya. Nanti dari moderator misalkan memberikan kesempatan pada saya untuk menjawab, nanti saya akan jawab ya. Silakan Mbak moderator. Tes. Oh ya. Tes. Oh ya. Bisa dengar Ya. suara saya? Oke. Silakan. Abang Ferdi. Tes. Jelas nggak teman-teman? Ya. Ya, Teman-teman ya jelas Kak. coba komen ya teman-teman. Udah jelas belum? Kayaknya masih Ya, agak putus-putus sedikit. Ya. Teman-teman. Masih, Iya, masih kayaknya agak masih putus-putus putus-putus. juga sih, Kak, Iya. kalau di saya. Iya. Oh iya. Aneh. Halo. Iya, halo. Sinyal ya, sepertinya sinyal kata. Enggak, Nur sinyal nggak Aliza. mungkin ya, Iya, sinyal iya. soalnya sudah ini nih, sudah di apa ya, sudah 2 kali ganti kartu di sini dan kartu yang bagus sih sebenarnya. Kalau teman-teman bisa dengar, Iya, sepertinya putus-putus Bang. Bang Ferdi agak putus-putus. Masih agak putus-putus juga, Iya. Pak. oke, sebentar ya. Iya. Ya silakan. Iya terus. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana Mbak moderator? Apakah saya diberi kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan ini? Ya Kak, ini ada Oke. pertanyaan Iya. dari Kak Azwar Ishak. Oke, iya. Bagaimana memotivasi anak yang memiliki prestasi dan pintar di sekolah untuk tetap optimis melanjutkan ke PTN atau PTS favorit mereka? Karena terkendala ekonomi mereka seperti berorientasi pada dunia kerja. Mohon masukannya Oh, iya. Pak Syahril Sadik. Oke, terima Silakan, kasih. Ya, terima kasih Pak moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dengan pertanyaan dari Mas Azwar Ishak ya. Ishak. Jadi cara memotivasinya ialah kita tanamkan pada anak tersebut atau calon mahasiswa atau bahkan udah jadi mahasiswa tersebut atau mahasiswi agar mendalami betul ilmu seperti itu atau kejar dulu ilmu. Karena apa? Insya Allah nanti dengan kita sudah insya Allah berilmu, maka harta, tahta dan sebagainya itu akan menggiring sendiri seperti itu. Akan apa ya istilahnya itu akan mengikuti seperti itu. Nah mungkin itu kita tanamkan betul dalam mindsetnya, dalam tekadnya agar ayo sekolah aja dulu bagaimanapun nanti insya Allah ada aja jalannya. Khususnya nanti coba kejar beasiswa seperti itu. Itu adalah yang saya kira menjadi solusi terkait dengan cara motivasi anak agar memiliki motivasi dan prestasi yang baik seperti itu. Kita tanamkan betul bahwa nanti insya Allah dengan beasiswa tersebut, nah maka dia akan bisa melanjutkan ke program pascasarjana S2 dan S3, bahkan nanti bisa sampai guru besar seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Saya juga memberikan kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya langsung dengan pemateri dengan cara raise hand. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Kamarul Iskandar. Ya Kak, bisa nyalain kameranya dan mikrofonnya. Silakan Kak Kamarul. Mic-nya Kak. Panitia. Untuk Kak Kamarul masih di unmute. Masih di mute.
Mungkin bisa di unmute dulu. Unmute dulu ya. Oke, mungkin sembari menunggu Mas Kamarul ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin saya izin dulu menjawab supaya nanti efektif juga ya. Ini ada pertanyaan, kemudian pertanyaan yang kedua ya, sambil menunggu. Iya, Kak. Oke, saya izin menjawab ya. Iya. Oke. Iya, Kak. Untuk pertanyaan yang kedua. Oke, dari kedua, ini. Dari dari ini Kak, Ica Hildayanti. Oke, Ica Hilda. Bagaimana cara kita agar bisa berkomunikasi dengan orang banyak? Karena kebanyakan kurang terampil. Oh iya, ini sebetulnya ringkas saja jawabannya. Perbanyak jam terbang. Nah, insya Allah nanti dengan kita memperbanyak jam terbang, maka kita tidak akan gugup lagi. Kita akan lebih confidence, lebih pede. Seperti itu. Kemudian dengan Mas Kamarul ya, saya izin menjawab juga. Membangun kompetensi menghadapi persaingan industri. Oke. Secara ringkas ya, saya izin menjawab. Jadi kita membangun kompetensi ialah dengan memperbanyak, ya seperti Abang Ferdi katakan sebelumnya, memperbanyak literasi, perbanyak membaca dan sebagainya. Karena itu adalah akan membuka kita menjadi apa ya, istilahnya cakrawala kita lebih luas nanti. Dan kita perbanyak pertemanan. Baiknya sih kalau pertemanan itu heterogen ya, misalkan kita suku apa gitu kan, jangan hanya berteman dengan suku itu saja, tapi heterogen. Misalkan kita berteman dengan suku Jawa, suku Bugis, Banjar, Sunda dan sebagainya, lebih heterogen. Kalau kita nanti misalkan keluar negeri itu lebih luas lagi, nanti kita bisa berinteraksi dan berteman dengan warga-warga atau orang-orang dari misalkan tetangga ya, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, dan sebagainya. Asia Timur seperti Korea, Jepang, Tiongkok, dan sebagainya. Kalau Eropa kan seperti Italia, Belanda, Prancis, dan sebagainya. Kemudian ada Amerika, Kanada, dan sebagainya. Jadi kita luaskan lagi cakrawala kita. Kemudian terkait dengan tantangan ya di era industri 4.0 serta pandemi COVID-19, untuk mempersiapkan individu yang kompeten. Oke. Jadi ya kita ada beberapa kemampuan ya yang mestinya kita kuasai. Nah, seperti kemampuan people management, kemudian critical thinking, kemudian analytics, seperti itu. Nah, nanti bisa misalkan dicek ya suatu kemampuan yang dibutuhkan di industri 4.0. Itu ada beberapa kemampuan yang mesti kita kuasai. Untuk mengembangkan bakat ya dalam berbicara di depan umum, nah itu adalah sebagai berikut, yaitu kita ya tadi kemudian asah, internasional, karena itu akan membuka cakrawala kita. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, ini mungkin kan terkait dengan education virtual for millennial, cara menerapkan di pendidikan di kalangan ekonomi, ini dibawa kemana seperti itu ya. Oke, silahkan Mbak Moderator ya. Mungkin nanti saya yang menjawab atau bagaimana, nanti silahkan. Ya, silahkan. Ya Kak. Kak Ferdi. Ya. Halo Kak Ferdi. Ya, halo, bisa dengar nggak? Iya. Ya, ya. Jelas nggak dulu nih? Udah. Oke, maaf ya teman-teman, ini masalah jaringan mungkin ya. Tadi ada pertanyaan apa nih? Kayaknya sudah
dijelaskan Kak Syariel ya. Iya. Gimana Kak? Ya kan, khairul rezeki ini apa pertanyaannya? Coba, Oh iya Kak. apa kata dia? Iya nih, pertanyaan dari Kak Hoirul Rozikin. Izin bertanya kepada Kak Ferdi, Kak, apakah confident pada communication skill ini juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian seseorang, misalnya ada extrovert dan introvert, dan Kak, saya merasa kebanyakan seorang pemimpin itu pandai berbicara atau berdialek, terkadang kurang bisa jika bekerja di lapangan. Kiranya hal apa yang bisa menyebabkan ini terjadi? Mungkin untuk Kak Ferdi. Silakan. Oke, mungkin nanti ya bisa dibantu Bang Iyal juga ya. Oke. Apakah confident, percaya diri pada communication skill ini juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian seseorang, misalnya extrovert dan introvert? Ya mungkin tentu seperti itu ya, dipengaruhi juga. Tapi itu bisa juga kita bisa merubahnya, itu tergantung sama lingkungan kita ya, tentang lingkungan kita. Makanya itu penting berada di lingkungan yang tepat ya. Seorang introvert pun nanti bisa berubah menjadi semi antara introvert sama extrovert, apa namanya, ambivert kalau nggak salah ya. Itu bisa, itu kalau aja dia berada di lingkungan yang benar gitu kan. Misalkan kalau introvert itu agak pendiam gitu orangnya gitu ya, ada sama extrovert gitu ya, itu pasti akan juga mempengaruhi communication skill kayak gitu ya. Cuman kan ada juga orang-orang yang tertentu mungkin dia apa ya, kalau misalnya bicara dipandang orang itu introvert, tapi kalau misalnya dia apa namanya speak ke orang banyak gitu, ke orang banyak, ada satu kejadian kayak gitu ya, misalnya speak ke orang banyak, dia malah bisa lebih cepat dibandingkan orang yang apa ya, orang yang extrovert tadi kayak gitu. Mungkin ada satu kejadian apa seperti itu. Jadi itu tergantung sama apa ya, keinginan dia dalam diri dia sendiri seperti itu ya. Cuman ya kita ingatkan lagi ya, kalau misalnya pengen jadi seorang pembicara yang baik itu pasti ya harus banyak apa ya, baca ya. Nah kebiasaan orang introvert ini kan sering itu, kalau saya yang nemuin itu banyak orang yang suka baca ya, suka baca. Dan itu mungkin kalau ketika dia dalam forum-forum dia malah bisa yang speak daripada orang yang extrovert gitu kan. Orang extrovert itu kan orang yang banyak gaul gitu kan, banyak gaul, malah ketika dia disuruh speak di hadapan orang malah dia gugup. Kebalik malah yang introvert ini ya, introvert yang diam, kita dikira orang apa, kayak kata pepatah itu, kayak tenang menghanyutkan, nggak, kalau nggak salah seperti itu ya. Dia tenang aja seperti, malah ketika dia speak di hadapan orang lain malah dia hebat kayak itu, karena kita pikir dia tuh apa namanya, introvertnya tadi yang wah ini yang agak susah nih ya diajak komunikasi, padahal dia misalnya lagi banyak baca kayak gitu. Nah ketika dia speak di hadapan orang lain malah bagus gitu, dibandingkan orang yang extrovert, banyak gaul, banyak ini, tapi ilmunya kurang. Itu kembali lagi kepada dirinya masing-masing seperti itu ya, dan lingkungannya juga. Kemudian apa tadi katanya, sebentar, saya berasa kebanyakan seorang pemimpin itu pandai berbicara, berdialek, terkadang kurang bisa jika bekerja di lapangan. Kiranya hal apa yang bisa menyebabkan ini terjadi? Ada ya, ini mungkin Abang Iyal bisa menjelaskan masalah manajemen ya, gitu kan, dia kan hebat pada sumber daya manusia ya. Jadi kan mungkin ya ada orang itu yang hebatnya jadi seorang leader, tapi ketika di faktor lapangan dia nggak bisa gitu kan, namanya juga manusia itu kan makhluk sosial, pasti punya kekurangan ya kan, jadi kita saling membutuhkan gitu. Ada yang bagus sebagai leader gitu kan, ini mengarahkan, tapi ketika dia di lapangan malah apa ya, kurang ini ya kan. Dia taunya cuma bisa menyuruh aja, tapi kan ininya kurang. Tapi ada juga yang dia sebagai leader ini sudah bisa berpengalaman gitu kan, ketika dia berpengalaman akhirnya nanti ketika jadi leader dia lebih bisa lagi ya, tergantung sama orangnya masing-masing sih ya. Oke.
Bang Ian mungkin bisa nambahin yang masalah yang nomor 2 ini ya. Itu kan masalah ke manajemen personalia iya. gitu ya. Oke, betul. Nanti ya, sebentar. Oke, nanti Ya, kan ada mungkin faktor psikologis, mungkin Bang Iya lebih tahu nanti yang kita kembalikan ke Bang Iya nanti mungkin itu. Karena kan setiap orang tuh kan ada yang dia itu bisa jadi seorang pemimpin karena dia pengalaman ya. Ini sudah banyak nih pengalamannya. Jadi dia dianggap sebagai pemimpin dan dia bisa mengarahkan. Tapi ada juga yang dia tahu nyuruh aja, tahu nyuruh. Contohnya misalnya kayak misalnya pelatih sepak bola, contohnya seperti itu kan, pelatih sepak bola. Bisanya kan bicara aja, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Tapi kan faktor di lapangan, ya kan di lapangan sepak bola, ada yang lebih hebat daripada dia gitu kan. Dia cuma mengarahkan strateginya misalnya ini 4-3-3, 4-4-2. Tapi ketika di lapangan, yang hebat itu malah pemainnya, bukan dia. Pemainnya punya skill. Nah itu kan tergantung masing-masing individu seperti itu ya. Kemudian apa lagi nih? Teknik saat menjawab wawancara supaya tidak gugup itu. Oke. Masya Allah ya. Sebentar. Ini suara saya masih jelas gak teman-teman? Atau kurang jelas lagi? Masih jelas Kak, cuman kadang masih putus-putus juga. Seperti itulah ininya gak asiknya kita online itu ya. Banyak sekali gangguannya yang memang tatap muka, tapi ya tidak mengurangi semangat kita ya teman-teman ya. Oke, saya Mega Mustika Sari. Saya mau tanya teknik saat menjawab wawancara supaya tidak gugup itu bagaimana ya? Wawancara apa dulu nih? Wawancara kan banyak gitu ya. Ya, wawancara gugupnya ya kan banyak. Wawancara apa dulu? Ada wawancara kerja, ada wawancara jadi organisasi, wawancara dengan calon mertua juga wawancara gitu ya. Wawancara kerja ya. Wah ini berarti sama Bang Iya aja lebih pengalaman kerja gitu. Kalau saya ya gini, pengalaman saya bagi pengalaman ya. Jadi saya pernah diwawancara sama orang itu kan. Kamu motivasi kamu kerja di sini apa gitu kan? Ini sebentar ya, saya cek suara dulu, cek suara. Ini suara saya dengar nggak? Putus-putus lagi Kak. Kalau kayak gini gelap nggak suaranya? Coba ulang Kak. Saya dekatkan nih gini putus-putus nggak mesti? Masih putus-putus juga Pak. Putus-putus juga, Masya Allah. Kalau yang lain gimana? Yang lain teman-teman bisa dengar nggak? Teman-teman bisa dengar nggak suara saya? Bukan suaranya. Seperti jaringannya tidak kuat kalau operat. Nah, ini kan dia aja bisa dengar gitu kan. Oh, dengar. Masing-masing. Ya. Nah, oke. Jadi saya pelan-pelan aja ya. Nah, jadi orang Banjar itu sukanya cepat-cepat ya ngobrolnya ya. Orang Banjar kan saya sama Bang Syariel ini orang Banjar, orang Kalimantan Selatan ya. Jadi cepat-cepat ngobrolnya. Jadi saya pelan-pelan aja nih ya. Begini, saya pernah ya wawancara gitu ya, ditanyain sama sama bosnya, motivasi kamu kerja di sini apa, kata beliau. Nah, karena saya itu kan baru pertama kali ya wawancara kerja waktu itu, terus saya jawab, saya pengen cari pengalaman Pak, gitu kan, saya pengen cari pengalaman. Nah, di situ salahnya ya teman-teman gitu kan. Kalau teman-teman wawancara kerja menjawab cari pengalaman, artinya nanti tidak konsisten kerja di perusahaan itu atau di tempat itu cuma cari pengalaman. Nanti 1 tahun selesai, 1 tahun lagi saya pindah-pindah seperti itu. Nah perusahaan atau para pencari kerja itu pengen cari orang yang istiqomah, cari orang yang loyal, cari orang yang konsisten. Jadi dibilang aja kayak gini, kalau jadi kan itu kan pengalaman. Jadi akhirnya saya menemukan trik gitu kan. Jadi kan waktu itu saya pengen kerja di perusahaan pakan ternak, akhirnya saya nggak diterima. Kemudian tahun berikutnya saya coba melamar tahun 2018 di bulan Agustus saya coba melamar jadi ya staf gitu ya, staf pegawai tidak tetap di Universitas Mangkurat di Pasca Sarjana gitu. Ditanyain sama direktur program Pasca Sarjana Universitas Mangkurat, Dek, kamu
pengen kerja di sini, apa motivasinya? Karena saya laki-laki, saya jawab, Bapak, saya pengen nikah. Gitu, saya pengen nikah gitu ya. Jadi saya pengen benar-benar kerja ya gitu. Nah, dibandingkan sama orang-orang yang lain yang cuma jawab pengalaman. Jadi jawab aja kalau yang laki-laki ya, saya pengen melamar calon saya, dan juga saya pengen apa namanya mengurangin beban orang tua saya. Nah, insya Allah cepat. Kalau laki-laki seperti itu, triknya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan bisa untuk ini aja, apa namanya, mengurangi beban orang tua kayak gitu. Dan kemudian untuk apa ya, wawancara itu jangan sekali-kali ya, kalau ini pengalaman saya ya, tapi nggak tahu kalau yang lain, jangan sekali-kali mata itu dialih ke atas, lihat ke bawah, lihat kiri kan, tapi fokus ke depan ya. Kayak kita tuh harus apa namanya apa ya, tegas sama jawaban kita. Coba misalkan senyum dikit seperti itu, tapi apa ya, lirikan mata kita tuh hati-hati ya kan. Ini orang yang belajar psikologi tahu nih, biasanya orang psikologi tahu lirikan mata yang ke kiri atau ke kanan itu mungkin dipandang itu dusta ya. Jadi hati-hati ya, jadi pandangan mata tuh tajam ke muka, fokus kayak gitu. Nah, itu sih kalau yang masalah wawancara. Kalau saya ya untuk laki-laki dimanapun ya Anda berada, nah, jadi jangan sekali-sekali bilang kepada ini bosnya ya, mencari pengalaman, salah, tapi pengen nikah ya. Kalau kita pengen nikah berarti kan benar-benar nafkahi, kan benar-benar ibaratnya saya didesak gitu kan, kalau enggak nanti kalau saya lain, kalau seperti itu akhirnya nanti benar-benar orang itu dianggapnya serius nih, benar serius. Jadi kan pengen mencari apa namanya, mencari nafkah seperti itu. Nah itu teman-teman kalau yang masalah wawancara. Kakak maaf suaranya putus-putus, kakak juga mohon maaf ya, nggak tahu soalnya kakak sudah ganti kartu ini ya. Tadi itu ganti kartu kakak yang warna merah ya, sekarang ganti kartunya ke warna kuning ya kan. Sudah isi kuota juga sebenarnya. Beneran dari kakak mohon maaf ya, saya mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman gitu ya kalau Ya, ini Kak. agak kurang jelas. Jadi beneran yang sebelumnya kan saya sudah pakai kartu yang merah nih ya, kartu yang merah, tahu aja kan merah. Kalau kakak saya ganti yang kuning baru isi kuota juga sebenarnya, saya sudah siapkan juga, ternyata malah putus-putus. Tapi kan saya sebenarnya ada di kota, daerah aneh juga ya, mungkin faktor cuaca ini di tempat saya sebenarnya agak mendung ya, agak mendung gitu di cuacanya, mungkin gara-gara seperti itu ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Sekarang saya silakan ke Bang Syarial untuk menambahkan. Silakan Bang Syarial. Ya, oke. Terima kasih. Ya, saya izin ya moderator untuk menambahkan jawabannya ya. Khususnya tadi terkait dengan pertanyaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau human resource. Untuk pertanyaan yang nomor 2 tadi, bagaimana ini ya, jika pemimpin itu hanya pandai berbicara atau berdialektika atau beretorika ya, terkadang kurang bisa bekerja di lapangan. Nah, kiranya hal apa yang bisa menyebabkan ini terjadi? Yaitu, yang pertama mungkin kurang kompeten. Makanya kan dalam ilmu manajemen ada istilah plan, do, check, and action. Nah, plan oke, udah. Do oke. Kemudian check, action. Nah, actionnya ini yang mungkin kurang bisa diterapkan seperti itu. Nah, atau POLC. Plan, organizing, leading, controlling. Mengorganisnya itu mungkin tidak bisa. Jadi seorang pemimpin yang ideal, yang bagus, itu selain pandai berbicara atau berdialektika, juga pandai terjun ke lapangan, memecahkan persoalan-persoalan yang real seperti itu. Makanya dalam teori human resource management atau teori sumber daya manusia, jadi tidak hanya hard skill saja,
yang diperlukan ya, soft skill juga. Jadi keduanya. Nah, jadi selain soft skill, berbicara, berdialek dan sebagainya, hard skill, kemampuan teknis mutlak diperlukan seperti itu. Nah, jadi itu yang kiranya menyebabkan hal ini terjadi, kurang kompetennya SDM tersebut sehingga menyebabkan SDM tersebut ya hanya pandai berbicara dan berdialektika. Namun ketika terjun ke lapangan dia tidak bisa misalkan. Nah, seperti itu. Makanya penting untuk menguasai hard skill dan soft skill. Berbicara atau berdialektika ini termasuk soft skill. Hard skill itu adalah kemampuan teknis kita, hands on, dengan tangan, apa misalkan. Mengerjakan sesuatu dengan tangan, apa misalnya menjahit, kemudian memperbaiki mesin, memperbaiki listrik, dan sebagainya. Nah, itu hands on itu. Hard skill yang mestinya juga harus dikuasai agar hal ini tidak terjadi. Oke, tadi yang kedua ya, pertanyaan yang kedua saya ingin bantu menambahkan ya, wawancara agar tidak gugup ya kita harus pede, confidence itu kuncinya. Kuncinya adalah pede, confidence. Kemudian pertanyaan sebelumnya ya yang mungkin belum dijawab dari Adi Pratama dari Bogor. Untuk pemenuhan informasi terkait pendidikan di masa COVID. Ya, memang pandemi COVID ini merupakan momok yang ya menakutkan ya sebetulnya bagi kita, namun alhamdulillah sudah di new normalkan. Kalau saja keadaan ini tidak ditangani dengan serius dan tidak di new normalkan, mungkin negara kita terus akan mengalami resesi. Bahkan semua negara seperti itu. Jadi aktivitas ekonomi itu harus tetap berjalan. Aktivitas pendidikan harus tetap berjalan walaupun dengan daring seperti ini. Harus tetap berjalan itu. Kemudian Misbahul dari Jatim, Education Virtual for Millennial. Bagaimana cara menerapkan pendidikan di kalangan ekonomi ke bawah? Itu dengan cara kita mesti turun langsung. Semua harus partisipatif di sini. Semua harus ikut serta, semua elemen harus ikut serta turun ke kalangan ekonomi yang terbawah untuk membantu mereka, motivasi mereka agar mereka mau sekolah. Namun sebelum itu kita harus membantu juga terkait dengan pangan. Karena kalau ekonomi ke bawah pasti yang utama adalah pangan. Bagaimana makan hari ini, bagaimana makan esok hari. Nah, itu dulu kita bantu penuhi semua, baru nanti ke tahap selanjutnya, itu pendidikan. Nah, karena itu merupakan hal yang paling pokok, sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan. Seperti itu, kita harus bantu memenuhi supaya kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier itu bisa terpenuhi. Jadi kita engage, kita libatkan, kita dan beberapa pemerintah daerah, kemudian lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya kita libatkan. Untuk apa? Untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita, untuk memajukan pendidikan di negara kita, agar negara kita mampu bersaing dengan negara lain. Contoh dulu tahun 70-an itu para mahasiswa di Malaysia itu belajar ke Indonesia. Namun saya lihat trennya tahun 2000-an, 2010-an ke atas sampai dengan sekarang terbalik. Kita yang belajar ke Malaysia. Berarti telah terjadi mungkin penurunan kualitas ya. Dulu Malaysia belajar kepada kita, sekarang kita belajar ke Malaysia. Nah, mestinya kita juga harus meningkatkan kualitas pendidikan kita agar kita menjadi bangsa yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa Malaysia itu belajar kembali kepada kita. Malaysia, Singapura belajar ke negara kita. Mahasiswa Vietnam, Thailand belajar ke tempat kita. Seperti itu. Jadi kita harus
meningkatkan, kita ini perannya bersama ini. Semua elemen harus bersatu padu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Harus bersatu padu untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Karena dengan sinergitas yang baik, maka insya Allah ekonomi kita akan membaik, kualitas pendidikan kita akan membaik, sektor-sektor yang lain juga insya Allah akan mengikuti. Kita harus optimis. Kita bangun optimisme, kita bangun jiwa positivisme untuk apa? Untuk meningkatkan tingkat pendidikan, untuk meningkatkan taraf hidup, untuk meningkatkan perekonomian, dan sebagainya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ya ke moderator kiranya. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari YouTube nih, dari Putri Alia. Halo Kak, saya mau bertanya, gimana sih supaya kita tidak gugup berbicara di depan orang banyak atau orang baru? Lalu melatih public speaking kita itu harus seperti apa Kak? Terima kasih. Ya. Silakan untuk Kak Syahrial. Ya, terima kasih Mbak Moderator izin menjawab. Jadi memang untuk yang pertama ya kita harus memperbanyak jam terbang. Dengan cara apa? Contoh latihan yang paling sederhana adalah kita coba diri kita di muka atau di depan cermin, latihan di situ. Misalkan besok nih mau presentasi ya kita lihat latihan di situ. Waktu kita set lah waktu 10 menit, kita latihan dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Agar nanti kita saat presentasi itu lancar. Jadi tidak mesti kita melihat slide-nya, tapi ya kita lihat sekilas, oh materinya misalkan tentang manajemen sumber daya manusia. Ya sudah kita jelasin ke depan dengan penguasaan yang bagus. Jadi kita lihat sekilas, oke, kita udah paham itu. Ya sudah kita jelaskan dengan pede, dengan confidence. Nah itu butuh jam terbang yang tinggi itu. Butuh jam terbang yang tinggi. Jadi kita asah terus. Kemampuan komunikasi, kemampuan presentasi itu kita asah terus. Oke. Kemudian apa tadi yang kedua pertanyaannya? Lalu melatih public speaking kita itu seperti apa Kak? Oke. Melatih public speaking ya atau berbicara di depan publik, di depan umum, ya kita latihan dulu ya di depan cermin. Tadi kita latihan, kalau itu udah oke, kita hal berikutnya adalah mungkin di keluarga dulu, karena keluarga itu adalah komponen terkecil, organisasi terkecil di masyarakat. Baru kita ke organisasi yang lebih besar, misalkan di suatu grup ya, di grup misalkan kelompok tugas apa gitu yang terdiri dari 10 orang, ya kita beranikan diri di sana berbicara. Jadi dari keluarga dulu kita latih, naik lagi ke kampus misalkan, baru naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih besar. Jadi kita latihannya memang dari mikro ya, hal-hal yang kecil dulu. Hal yang kecil dulu kita kuatkan di sana. Jadi dari hal-hal kecil baru kita nanti insya Allah bisa meraih hal-hal besar. Jadi public speaking itu dimulai dari hal kecil. Kita harus latih confidence kita, rasa percaya diri kita. Kita harus latih teknik komunikasi yang baik. Kita harus melatih fokus kita. Kita harus melatih jadi pendengar yang baik. Kita harus melatih cara memberikan feedback atau umpan balik yang baik. Semua aspek-aspek tersebut harus kita penuhi satu persatu. Agar apa? Agar nanti komunikasi itu berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga apa nantinya? Sehingga nantinya akan tercipta suatu public speaking atau kemampuan berbicara di depan publik itu yang mengagumkan, seperti itu. Yang mengagumkan. Yang membuat orang akhirnya terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Kak Fri ada tambahan sedikit? Halo Kak Ferdi. Ya mungkin sudah jelas dari Bang Syahrial tadi ya, untuk masalah yang
speaking memang benar ya, harus sering-sering latihan juga. Cuman kita juga penting bagaimana supaya itu apa namanya latihan itu apa namanya pelatihan public speaking itu kita jangan sampai misalnya sebelum tampil di atas panggung itu minum-minum atau makan yang mengandung ibaratnya bisa menyebabkan asam lambung tinggi kayak gitu, misalnya minum kopi atau minum apa gitu yang itu malah nanti apa ya, hormon apa sih adrenalin kalau nggak salah gitu ya, lupa ya hormon apa itu malah meningkat ya, malahan gugup kelihatan gugup kita gitu. Jadi lebih enak itu atur nafas, karena ada tuh kan di pelatihan itu ada atur nafas, kemudian minum tuh pakai minum air putih aja seperti itu, menenangkan pikiran, jangan lupa berdoa juga seperti itu ya. Jadi pokoknya nafas ini penting ya, nafas itu yang atur nafas penting gitu ya. Nah itu mungkin nanti kalau teman-teman ada pelatihan public speaking yang dengan ahlinya bisa ya gitu. Misalnya ya contoh bagaimana nanti kalau misalnya menghilangkan yang ini suara kan seperti itu ya kan. Nah itu kan sebenarnya bisa dialihkan ke yang lain. Misalnya kan kalau pengen ada suaranya gitu, kita alihkan misalnya tangan kita yang gerak, gitu kan. Nah, itu ada tips sama triknya gitu, itu sama ahlinya ya gitu ya. Kalau di sini mungkin kami lebih ke arah yang ibaratnya ke arah bicara itu yang lebih prestasi seperti itu ya. Untuk yang benar-benar latihan public speaking itu nanti bisa teman-teman ke ahlinya gitu ya. Seperti itu tadi, kalau jadi MC bagaimana? MC kan ada yang panggung terbuka, ada yang berhadapan kamera ya. Kalau saya jadi yang orang langsung gitu kan, banyak orang dibandingkan di satu kamera ya kan. Kalau sama orang langsung kita bisa ini ya apa ya, tangan kita gerakan itu jangan diam aja, tapi kita bisa gerakan tubuh kita. Jadi kan apa namanya, jadi gugup tadi bisa dihilangkan sama dengan gerakan seperti ini seperti itu ya. Nah jadi kan gugupnya tadi bisa dihilangkan dengan gerakan kita, yaitu gerakan-gerakan yang heboh ya seperti itu, gerakan tangan ya, banyak sih ininya. Waktu saya dulu ikut latihan gitu kan, nah itu tadi teman-teman ikut latihan public speaking gitu, kalau ada di YouTube, ada juga di YouTube bisa gitu ya. Beda bagaimana berada di atas panggung dibandingkan di buka kamera gitu kan, presenter televisi itu. Nah kalau saya lebih suka malah yang di panggung terbuka kayak gitu ya. Kalau saya lebih suka karena memang bukan masalah yang gugup, saya malah lebih gugup malah yang seperti ini nih. Saya lebih gugup seperti ini kan, orangnya kan ini apabila kalau wajahnya masih kelihatan ya nggak gugup ya, tapi kalau misalnya satu titik aja fokus kayak gitu saya malah gugup kayak gitu dibandingkan di panggung terbuka. Kalau di panggung yang terbuka itu kan saya bisa jalan-jalan kayak gitu kan, itu bisa meminimalisir gugup ya kan, gitu jalan-jalan. Nah, kemudian waktu yang kita blank itu kan, ngeblank di hadapan orang gitu kan, caranya balikan lagi, misalnya orang nanya nah kemudian kita coba misalnya arahkan. Nah nih ada teman satu orang teman yang bertanya, nah menurut pandangan Mas gimana dulu saya menjawab gitu kan, kita arahkan dulu pertanyaan itu ke orang lain kan, menurut Mas gimana dulu sebelum saya menjawab gitu kan. Kita ngeblank kan, kita ngeblank misalkan apa nih jawabannya gitu kan, kita arahkan dulu ke orang lain ya, arahkan orang lain ke beberapa orang sampai akhirnya kita bisa menemukan kesimpulan, baru kita kembalikan ke nah jadi kita sudah tahu kan teman-teman. Jadi misalnya seperti ini seperti itu disimpulkan gitu kan. Jadi itu salah satu yang dulu pernah saya dapat pelatihan public speaking ketika ngeblank ya kan. Demam panggung pun ya, sebelum demam panggung pun ya itu kata saya kan, hindari ibaratnya makanan sama minuman yang ibaratnya bisa menimbulkan efek yang kayak seperti itu. Lebih bagus itu minum air putih ya buat tenang kayak gitu, seperti itu. Ini sampai jam berapa ya moderator ya? Sebenarnya saya pengen jawab satu pertanyaan. Moderator. Ya Kak, gimana?
sampai jam berapa ini? Apakah masih ada waktu buat bertanya, nanti buat jawab? Udah selesai sih Kak, udah sesi tanya jawabnya udah selesai. Oh Ya. gitu, ya oke. Mohon maaf ya teman-teman. Kurang itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf saja dengan juga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya teman-teman sangat antusias banget nih untuk bertanya. Namun, mohon maaf teman-teman karena waktunya terbatas. Jadi teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab atau yang masih penasaran, boleh bertanya lewat Instagram Kak Syahrial dan Kak Ferdi ini. Ya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri acara nih Kak, mungkin bisa memberikan closing statement untuk sobat milenial yang ada di rumah, untuk Kak Syahrial. Ya, terima kasih kepada sobat milenial ya yang berada di rumah atau yang lagi WFH ya, work from home atau SFH, school from home seperti itu. Tetap semangat, tetap optimis. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat ya, khususnya dengan teknik komunikasi tadi, teknik presentasi, jadi bagaimana teknik speak up dan sebagainya. Nanti silahkan untuk info lebih lanjut ya bisa menghubungi kami nanti di Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Silahkan nanti. Kami insya Allah akan sangat welcome terhadap beberapa pertanyaan dan sebagainya, dan insya Allah kami juga siap membantu ketika misalkan terjadi permasalahan. Oke. Ya, mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Kak Ferdi, mungkin closing statement-nya ya, singkat. Untuk sobat milenial yang ada di rumah. Oke, ya. Untuk materi kita yang malam ini, untuk menjadi seorang pembicara yang baik tadi, jangan lupa ya baca teman-teman ya, di kasus itu baca pada orang yang bermanfaat, kemudian sering latihan gitu kan, dan istiqomah itu kan apa yang pengen kita lakukan itu. Nah, yang terakhir yang paling inti dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya ini saya benar nih, untuk menghadapi pandemi COVID-19 jangan mengandalkan 3M, tambahin 2M ya, tambahin 2M jadi 5M. Apa itu 5 jadi 5M? Saya tahu 3M ya, 3M saya nggak akan bahas lagi 3M. Bisa dalam salah saya nggak teman-teman? Halo? Moderator, bisa dengar suara saya moderator? Bisa Kak, cuman kadang putus-putus juga Kak. Oke, bentar ya. Jadi ya, untuk menghadapi pandemi COVID-19 ya, itu laksanakan 5M. Jangan hanya 3M. Jadi 3M yang sudah kita ketahui ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Tapi 2M-nya apa? 2M itu adalah menjaga kesehatan mental. Selalu berpikir positif, ya selalu sangka baik, ya gitu. Sangka baik terhadap takdir yang Maha Kuasa. Yang satunya lagi adalah mengamalkan amalan doa-doa ya, doa-doa khusus tergantung sama kepercayaan agama masing-masing. Itu 2M-nya ya. Pokoknya kalau itu jangan berpatokan hanya dengan 3M-nya aja. 3M ini kita lupakan dia salah gitu. Emang pandemi ini siapa sih yang bikin? Ya benar-benar kan pada Maha Kuasa. Jadi kita harus rajin-rajin berdoa dan berikhtiar dan patuhin ya 5M. Dari saya teman-teman, mohon maaf bila banyak sekali kekurangan karena mungkin masalah teknis cuaca di Banjarbaru yang mendung ini yang mungkin kendala jaringan juga. Oke, mungkin itu. Dan terima kasih.
mengatakan kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan milik saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum mengakhiri sesi materi pada malam hari ini, untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya agar kita bisa foto bersama dengan kedua pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin sobat milenial semua bisa bersiap-siap dulu merapikan rambutnya, benerin jilbabnya, pakaiannya, karena nanti operator akan men-screenshot untuk dokumentasi. Untuk teman-teman gimana? Udah siap semuanya? Oke. Oke, kasih senyum yang paling manis. Untuk operator jangan lupa ya di screenshot. Oke, operator siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, satu kali lagi nih. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita hari ini, Kak Syahrial Sadik dan Kak Ferdi Suryawijaya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Kak Firda selaku MC. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada kedua pembicara kita hari ini yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada moderator yang sudah memandu sharing talk pada malam hari ini. Baik, sebelum saya akhiri webinar pada malam hari ini, diinformasikan beberapa hal. Yang pertama, jangan lupa teman-teman milenial yang sudah hadir untuk mengisi feedback link yang sudah dikirim karena ini adalah syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian, jangan lupa untuk mengupload Instastory karena sesi ini berakhir pada pukul 21.00. Jadi ditunggu hingga esok pagi dan jangan lupa tag akun Instagram @mconnectid dan @mconnect35. Dan satu lagi, jangan lupa teman-teman, peserta wajib mengikuti acara selama 3 hari. Apabila peserta tidak mengikuti salah satu acara, maka dianggap tidak hadir dan tidak bisa mendapat e-sertifikat. Dan tak lupa pula, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung melalui Zoom atau melalui live YouTube channel mconnect35. Dan terima kasih kepada media partner yang telah bekerja sama dengan mconnect35, yaitu Radio JM1, Event Mahasiswa, Lomba Mahasiswa, Lomba Event, Info Webinar, Event Bandung, Event Jakarta, Event Surabaya, Event Malang, Kompetisi Mahasiswa, Media Event, Event Terkini, Infopedia, dan Webinar Nasional. Baik teman-teman, demikian acara webinar. Maaf kepada teman-teman jika ada pertanyaan yang belum terjawab karena waktunya terbatas. Dan terima kasih kepada teman-teman milenial yang sudah bergabung. Saya Firda Faradila selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan. Beli kacang, beli kecipir, kayu jas, saya cukupkan webinar hari ini. Oke, salam milenial Indonesia. Mari kita bangkit untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya karena akan ada webinar dengan sampai tanggal 13 Desember 2020 dalam rangka mConnect Academy 2020. Oke teman-teman, terima kasih.
Oke, teman-teman, boleh keluar. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Oke, sama-sama. Ding di mana, Kak? Ding di mana, Kak MC? Linknya nanti dikirim di grup. Iya, dikirim di grup. Oke, link absen akan dikirim via grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, masih ada nih. Aduh. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, semangat. Semangat juga ya. Selamat beristirahat semua.